Pastinya ini bakal menjadi poin penting untuk Coach Dora sekali lagi. Hal yang perlu Coach Dora cari tahu karena di babak playoff mereka nanti akan ada di pertarungan hidup dan mati. Maka dari itu di hari ini waktunya mereka mencari-cari informasi dan ini dia untuk game yang kedua di match terakhir di kita. Pada hari ini Bigator Era versus RRQ Mika. Alright, Olymp Trade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secrets of the financial market with Olymp Trade and start your epic journey to become a finance legend. Olymp Trade is a foreign broker licensed by PFSC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risks involved. Yes, thank you CP. Tapi kalian bisa melihat dari seorang Vival yang coba untuk diganggu. Tetap mampu mendapatkan satu red buff justru dari seorang Livi yang bakal coba untuk dimakan sama seorang Cini. Tapi dua flicker sudah mulai dibuang dan sesuai dengan yang aku prediksi bisa ditukar di antara keduanya. Livinya bisa digeser untuk menggunakan Angela, begitupun dengan seorang Gyokoi kali ini. Namun untuk purple buff berhasil dicuri nampaknya oleh seorang Zwei kali ini. Vival menerima damage yang begitu banyak, tidak mampu untuk melakukan kontes lebih lama lagi. Bahkan Gyokoi juga akan melakukan satu zoning terlebih dahulu kali ini. Masih ada satu Ocean OD yang ternyata masih belum memberikan damage, namun Little Wanderer tetap dikantongi oleh RRQ Mika. Ya, ini mahal sih, karena purple buff ini akan mempengaruhi bagaimana leveling yang akan diamankan oleh Vival juga nantinya, yang otomatis bakal langsung dipimpin dengan area level 4 dari seorang Sui. Terpantau di area bottom lane ini masih cukup aman sentosa. Penetrasi shoes menjadi salah satu pilihan dari Kyokoi itu sendiri. Dan Zwei sudah siap untuk menggelinding untuk mengarah ke area sisi bawah dengan Baxia Shield Unity-nya. Belum ada target sasaran yang dipantau, tapi menilik dari posisi Ash dan juga Chao, ini masih cukup comfy sih, masih menjadi safe zone juga, walaupun Chao udah mulai sedikit pikir memukul mundur Ash untuk melakukan sedikit platingan terhadap Gold Shield yang terbalut. Meanwhile, Lily Pinkan sudah mulai menerima beberapa damage masukan yang datang dari Cini dan juga Fumi Eko, tapi nampaknya masih terlalu sustain. Betul, tapi di sisi lain Ash yang sudah dapat level 4 langsung memaksimalkan apa yang memang dia punya dengan penggunaan Blazing Duet, membuat dari seorang Chal menerima damage begitu banyak. Turtle Lane, Halu F juga jatuh ke tangan RRQ Mika, tapi kalian bisa lihat satu metriva yang tepat dari seorang Gyokoi membuat Vival pun harus tebang first blood. Halu F jatuh di tangan RRQ Mika namun belum usai. Fumi Eko lagi numpang terhadap seorang Lele Pinkan kali ini yang langsung coba dibalas dengan adanya satu heavy left punch yang coba dibuka sama seorang Lele Pinkan, namun usai sudah di antara keduanya sama-sama melepas kali ini. Ya, ini bakal mahal banget sih left turn yang dihasilkan, disitu lagi dengan yang hard guard. Ini membuat power dari Zwei ini akan semakin enak lagi. Dan tetap dari Bigetron Era, mereka nampaknya masih pulang dengan tangan kosong, tidak ada perolehan poin dari game kita yang kedua kali ini. Tidak ada turtle, tidak ada point kill juga yang berhasil di-secure. Tapi di area top lane, Ash masih terus berusaha untuk menjaga Sanya. Karena sedikit demi sedikit platingan gold juga udah mulai diamankan oleh Chell, walaupun tidak atau belum bisa ya untuk menutupi sebagian kerugian yang udah terjadi di beberapa menit sebelumnya. Perekonomian dipegang tipis oleh teman-teman dari Artemika. Lele Pinkan udah mulai memberanikan diri untuk melakukan pemotongan wave minion yang cukup jauh, tapi nampaknya bakal jalagal perjalanan peluang gaya Deadly Catch yang dibuka. Slam mengarah dan juga terror effect yang datang dari seorang Cini membuat Lele Pinkan harus ter-take down. 3 orang yang untuk ngejebak seorang Lele Pinkan karena tadi Lele Pinkan juga terlalu jauh. Maka dari itu langsung saja dieksekusi oleh kawan-kawan dari Bigetron Era. Namun RRQ Mika so far so good masih mendapatkan keunggulan juga kali ini karena beberapa objektif berhasil mereka amankan. Tadi seperti Turtle yang pertama, kemudian First Blood juga jatuh di tangan mereka. RRQ Mika apakah masih bisa menahan game kali ini menuju ke area late game, karena menurutku tetap butuh waktu untuk bisa memberikan Blazing Duet yang benar-benar sakit terhadap lawan-lawannya. Namun Gyokoi akan coba bersabar terlebih dahulu. Sebenarnya udah sama-sama dapat info bahwa berada di semak yang berbeda. Turtle K yang persatu by Olymp Trade juga akan hadir. Dan jika muncul kali ini, coba untuk dikontes atau tidak, nampaknya tidak. Vivian sudah terlihat berada di area sana. Gyokoi yang terpantau akan coba disamperin terlebih dahulu. Masih ada satu rock wave juga yang bakal masuk ke seorang Vivian. Hampir saja dirinya tumbang, untung masih bertahan. Dan hampir saja inisiasi dari RRQ Mika membuahkan hasil. Yap, tapi Turtle kembali jatuh di tangan teman-teman dari RQ Mika ya. Terus strike langsung di-bolt oleh Pinkan. Ini akan menambah area mobilitas dan juga penetrasi damage yang bisa dihasilkan. Sedangkan di area top lane, Babysit pun nampaknya sudah mulai di-create juga
dari arah kedua belah roamer untuk masing-masing god lane yang mereka miliki. Sedangkan rotasi dari Zui juga udah mulai terlihat pasti. Divine Judgment dibuka mengarahkan Gyogoi, tapi lihat Ocean of DT meng-airborne satu pemain dari Bigetron era Chal tumpang beserta dengan damage yang dikeluarkan dari area low wave, membuat dari area Vivian pun ikut hilang. Space terbuka untuk seorang S untuk menghancurkan dari area sektor bangunan antara top lane, membuat Bigetron era mengalami kerugian yang cukup mendalam. 3 objektif berhasil di-secure oleh RRQ Mika. Luar biasa sekali RRQ Mika untuk early game mereka. Padahal tadi dari seorang Vivian udah mengeluarkan Event Judgment, tapi untungnya masih ada follow up dari teman-temannya sehingga yang terkena pun berhasil selamat. Breath of the Ocean dari seorang Gyogoi tepat waktu untuk membuat dari seorang Vivian pun harus tertangkap di sana. Cuman pada akhirnya keuntungan dari RRQ Mika kali ini membuahkan hal yang manis untuk mereka. Cuman yang jadi masalah adalah apakah mereka masih tetap bisa menahan? Karena kalau kita melihat Bigetron era akan coba mengalami atau coba untuk menjalankan rencana yang tidak jauh berbeda. Masih berfokus untuk outer turret di sisi atas, di mana Lepin akan ditarik dengan poda Defense Jasmine. Masih ada Hardcore juga, Sway bakal coba datang memberikan bola bantuan. Coba kena strike arah depan, tapi ada split grab juga yang bakal coba dibuka Turtoish. Kali ini bakal membakar seorang Vivian. Masih berlanjut, ada satu rock wave yang dicuri sama seorang Cini, membuat dari seorang Livi pun kita ketir di sana. Harus tumbang, sedangkan Gyogoi tidak mampu untuk mendapatkan satu orang di sana dengan penggunaan rock wave-nya. Justru malah coba dibalikin dengan begitu cepat dan indah. 3 player harus menghilang dari RRQ Mika. Wow, dibayar dengan confirm tentunya. Rotasi yang pasti dari Bigetron era membuat 3 pemain RRQ Mika tewas. Disusul dengan ya finally satu sektor bangunan turret berhasil dihancurkan Turtle. Kini nampaknya tidak bisa di-secure karena udah mulai coba untuk diamankan oleh seorang Vival. Sudah ada satu buah split yang menunggangi karya Zue yang langsung tewas dengan seorang Vival. Turtle di-secure begitu saja, dipatahkan perfect turtle yang hendak diciptakan. Disusul lagi dengan 2 pemain dari RQ Mika yang harus lagi-lagi tumbang. Dan secara sigap Ocean of DT Rockwave dikeluarkan begitu saja, tapi sayang sekali Gyogoi harus menjadi bulan-bulan dari warga Bigetron karena damage yang diberikan oleh seorang Cini membuat dia pun harus tereliminasi. Dan juga adanya satu buah middle outer turret yang berhasil di-secure. Ini membuat Bigetron era yang tadinya diberikan pressure dan agresivitas dari pola permainan rotasi seorang Zwe, ini bisa dibalikan lagi dengan adanya center turret yang hilang. Astaga, RRQ Mika yang tadi aku pikir udah mulai bisa mengendalikan early dan bergerak menuju mid gamenya, tapi Bigetron era lebih komit kali ini. Bahkan semua outer turret akan dikantongi oleh Bigetron era tanpa adanya kontes yang terlalu berlebihan juga, tanpa adanya inisiasi pertahanan. Cini kali ini udah mulai mendapatkan satu rock wave-nya. Siapa yang akan menjadi target? Lelepin Khan ataukah Livi di depan batanya kali ini? Masih menunggu momentum, tidak perlu terburu-buru, yang ternyata coba untuk mundur saja dari seorang Cini karena teman-temannya pun sadar bahwa hal tersebut sulit untuk dilakukan tanpa adanya Defense Judgment. Kalau ada Defense Judgment, rock wave-nya pasti bakal nge-burst. Tapi dengan tidak ada Defense Judgment ya agak sedikit sulit untuk seorang Cini bisa langsung memberikan rock wave karena tidak bawa Petrify juga gitu kan. Itu dia. Dan again kita lihat teman-teman dari Bigetron berhasil hancurin karya Inner Turret tanpa adanya Lord Secure dari Bigetron era. Wave mirror yang di-manage dimaksimalkan oleh seorang Chell. Di area top lane, Ash bakal menjadi satu tani handal untuk memainin karya laning jauhnya dengan adanya mobilitas yang dia miliki. Terlebih lagi kalau menilik dari perekonomian yang tadinya dipimpin oleh RQ Mika dengan adanya serangan balik yang pasti, Bigetron era memimpin. Justru perekonomiannya di angka sekitar 2000 total. Dan Lord Kim versus by Alim Trade, ini Lord yang pertama udah mulai muncul. Bakal coba untuk mulai diobservasi terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari Bigetron era. Nampaknya RQ Mika juga akan melakukan hal tersebut. Karena kalau ngomongin Gyogoi ya, power semak-semaknya di area early tadi udah cukup bagus. Betul. Tapi masuk menit-menit kayak gini ya, udah mulai kebaca dan udah mulai terdenial. Iya. Kalian bisa melihat bagaimana sekarang untuk semak yang penting itu dipegang sama Bigetron era ya. Bukan berarti semak yang di bawah sana tidak terlalu penting, tapi dengan adanya satu semak di sisi tengah depan Lord itu dipegang sama Bumi Eko,
Fumeko udah dapat info bahwa di belakang kanan kirinya itu nggak mungkin ada seorang Gyogoi. Jadi kemungkinan besar Gyogoi ada di bawah. Dan itu udah terbukti bagaimana Gyogoi terlihat bergerak juga ke bawah. Zwei kali ini akan coba untuk mengamankan terlebih dahulu dari arah Lordnya. Coba untuk di zoning. Bakal ada Shield Unity juga yang bakal coba diperap terlebih dahulu. Lelevinkan bakal coba join. Di atas juga akan segera datang nampaknya dari seorang Vivian dan juga Chell. Hati-hati Zwei. Bakal coba langsung diincar dengan mudah. Devichas pun menghilang di tangan seorang Chell. Namun S datang dengan Blazing Duet kali ini mengincar 2 orang sekaligus, namun belum cukup untuk bisa menumbangkan ke arah seorang Chell. Dibalas dengan adanya tanaman memori, tapi masih ada hard guard juga. Untungnya dari seorang Leafy yang bisa membuat dari seorang Ash cukup sehat walafiat. Satu untuk nothing, kedatangan yang cukup on time dari Chell dan juga Vivian membuat akhirnya sang pemegang Retribution tumbang, tapi Ocean of DT, Petrify, Rockwave dikeluarkan gitu saja mengarah ke area target yang tidak cukup optimal, bahkan langsung didinal dengan area satu buat terror effect yang dikeluarkan begitu saja oleh seorang Chini, membuat satu pemain selanjutnya dari RQ Mika harus tereliminasi dan Lord Slain by Halu App jatuh di tangan seorang Vival. Bigetron Era kembali mengoptimalkan posisi mereka untuk memimpin pertandingan di game yang kedua. Karena bicara soal Vival yang tadinya under, Purple Puff diambil dari early, out of nowhere bisa menyesuaikan diri. Hunter Strike mulai pick roar dengan Quantum Charge Emblem yang dia pakai, ini bakal berkorelasi dan juga berkesinambungan tentunya dari segi damage yang bisa ditorehkan terpantau dengan area 5 poin assist yang sebetulnya udah ada di tubuh dari seorang Vival. Betul, nih satu item lagi menuju ke arah Blade of Despair juga yang seharusnya akan membuat damage-nya jauh lebih maksimal kembali. Cuman kalau kita melihat dari itemisasi lainnya, kita melihat ada Chell yang sudah juga mulai mendapatkan hype assist-nya, serta ada Blade of Despair yang sudah mulai jadi. Kali ini Gyogoi coba untuk membuka satu Rockwave, tapi belum ada target yang terkena. Gyogoi juga harus tumbang dibalas dengan adanya Rockwave dari seorang Chini. Namun Chini harus coba ditumbangkan karena memang terlalu jauh, tershutdown dia double kill. Lelevinka juga akan berhasil didapatkan double kill by All In Thread kali ini. Dipegang oleh Lelevinka namun masih belum bisa membuat dari Bigetron Era menyerah. A1 inner turret tetap bisa didapetin oleh mereka. Bahkan ada kemungkinan mereka juga bisa menghabiskan semua jagal yang ada dari RRQ Mika dan menghabiskan kesempatan untuk RRQ Mika bisa melakukan farming selain di arah lane. Tapi hati-hati, Lelevinka sedikit offset kali ini, kena strike bakal coba dibuka, tidak mengenai sasaran. Justru monster kill didapatkan oleh seorang Chell. Kali ini masih ada seorang Ash datang dengan mudah Blazing Duet, karena 2 orang sekaligus berhasil men-take down Chell dan juga Vivian. 2 tukar 1. Guard yang dikeluarkan mengarah ke area Ash membuat ada satu buah point shutdown berhasil diamankan dari teman-teman RQ Mika itu sendiri, which is itu mahal karena Chell sedang memegang banyak sekali pundi-pundi kill yang dia kantongi. Terlebih lagi Lordnya belum diperbolehkan untuk masuk lebih dalam ke area pertahanan base yang dimiliki oleh RQ Mika. Dan kita lihat udah ada satu buah win of danger juga yang harusnya jadi di tubuh seorang S sendiri untuk nantinya bisa menghindari serangan jarak jauh yang keluar dari Throne Apart Memory. Dan dari arah sisi perekonomian, slow but sure udah mulai kembali dikejar oleh kawan-kawan RQ Mika karena perbedaannya udah mulai tidak terlalu signifikan. Dan teman-teman dari RQ Mika sendiri masih penuh perhitungan ya, karena mereka belum mau boleh keluar terlalu jauh juga, dan bahkan tidak ada kesempatan mereka juga untuk bisa masuk. Apalagi posisi dari Ash ini bisa jadi bom waktu sih, karena hingga dengan detik ini Ash sendiri belum terpick off. Apalagi damage yang dia torehkan udah mulai berasa ke area beberapa pemain dari Bigetron Era melalui Blazing Duet dan juga follow up hard guard yang keluar dari seorang Leafy. Betul, dan kalau kita melihat kali ini masih berlanjut, bahkan kawan-kawan dari Bigetron Era yang sudah mulai mendapatkan keuntungan akan terus menguasai jungle dari RRQ Mika. Lord Camp presented by All In Thread juga akan hadir kembali untuk di area bawah, akan bersiap untuk diamankan oleh kawan-kawan dari RRQ Mika sebenarnya, karena Zui yang akan coba untuk menarik terlebih dahulu. Hal-hal seperti ini sangat-sangat perlu untuk dilakukan oleh RRQ Mika agar mereka dapat info di mana para penggawa Bigetron Era, dan sudah mulai diabsen juga sama Fumeko. Setiap smaknya bakal dimasukin, dicari Gyogoi berada di mana, karena mereka tahu, Bigetron Era tahu Gyogoi akan memiliki peran penting dalam perebutan Lord untuk kali ini. 2 player akan segera datang dari seorang Chell dan juga Vivian kali ini. Zwei yang sudah setengah darah akan dibakar, satu flicker, Defense Jasmine, caranya pun sama kali ini. Vival mendapatkan 1 orang Zwei di sana, tapi Vival berhasil beri take down. Blazing Duet connect karena 5 orang sekaligus cukup berani dengan ada seorang lebih di badannya, tapi mendapatkan free hit, harus tumbang dari seorang Vivian. Namun Chell dapetin 1, ada Rockwave yang cukup bagus dari seorang Chini yang kali ini juga akan menembakkan ke arah seorang Ace. Pertukaran pun terjadi, 2 tukar
Dua. Yes, berhenti sampai di situ. Keduanya memilih untuk reset lagi mundur ke area belakang walaupun almost is ever enough ya buat teman-teman dari kedua belah tim. Sang pemegang jungle, sang pemegang Retributions yang sama-sama terpick off membuat keduanya tidak ada kesempatan untuk langsung mengarah ke area objektif Lord Pit. Dan milik dari area replay kita lihat betul bagaimana defense adjustments dari Vivian mengarah ke area sang pemegang Retributions. Tapi Gyogoi dan juga Blazing Duet itu yang pasti membuat teman-teman dari Bigetron Era harus kehilangan dua pemain mereka. 2 tukar 2, tapi Lord Lane by Hello App berhasil diamankan oleh Bigetron Era. Dan bahkan Hardguard setelah dibuka, CD masih bisa mundur ke arah belakang. Split bulir jelly lucu dari Fumi Echo udah mulai mencari target siapa yang hendak ia tunggangi. Tapi udah ada satu buah Tortoise Poison juga yang dibuka oleh Zwe untuk mengusir mundur sejatinya dari Fumi Echo agar tidak terlalu dalam maju. Dan Bigetron Era mereka kembali menurunkan ritme permainan mereka setelah ada banyaknya team fight yang krusial sebetulnya. Dan Lord kali ini Lord yang memiliki efek charge. Kita bakal lihat bagaimana Bigetron Era memaksimalkan Lord tersebut untuk bisa memangkas 3 base yang dimiliki. Betul, masih bisa dipertahankan oleh RRQ BK so far dari 3 base turret mereka. Cuman yang jadi permasalahannya pada saat ini dengan keberadaan Lord yang ada plus adanya 3D lane push sekaligus membuat dari RRQ BK harus memilih apa yang dipertahankan oleh mereka. Vivian sudah mulai bersiap bersama dengan seorang Shell, dapetin satu area base di area bottom lane, mid lane selanjutnya akan menjadi target di absen oleh kawan-kawan Bigetron Era. Turretnya mana? Absen dulu, satu persatu udah pasti dihilangin, bahkan di sisi atas pun langsung menghilang begitu saja. Base terbuka dengan begitu lebar, Lord akan segera masuk terlebih dahulu. Vivian coba untuk mencari momentum, Gyokoi datang, tidak mau untuk kaliin, tapi udah ada grab ditarik dari seorang Zway-nya harus tumbang, tidak bisa untuk bertahan. Gyokoi di sana, Rockwave juga bakal coba dibuka, namun masih ada seorang Ace dengan Blazing Duetnya yang ternyata tetap harus coba ditumpangkan. Gyokoi juga harus menghilang, triple kill didapatkan, bahkan Median dari seorang Vival luar biasa sekali, langsung ditutup dengan kemenangan juga. Bigetron Era 2-0. Wow, once again Bigetron Era menolak untuk bisa dipatahkan dari game rate yang mereka miliki. Dan again konsistensi Bigetron Era